Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brandana Denta dari jurusan Informatika ITS dengan NRP 0105118400000143 dan juga rekan saya. Saya Abdul Razak Baharudin, NRP 051118400000148. Ya, di sini kami akan menjelaskan tentang kerja praktek yang sudah kami buat, yaitu tentang uh, chatbot dari perpustakaan ITS. Di sini kami sudah membuat chatbotnya yang berisi dari 11 tema yang ada, 11 menu. Mungkin bisa langsung masuk ke topiknya aja. Topik itu di sini menjelaskan tentang nanti karena nanti dibagi menjadi 11. Coba type message dulu biar kelihatan nanti ada 11 tema. Oh ya, di sini kami menggunakan Power Virtual Agent dari Microsoft. Ya, oke. Jadi flow-nya itu setelah kita ketik hello, akan ada muncul pilih bahasa. Nanti kita tinggal pilih aja bahasa yang kita mau pakai itu yang mana. Lalu langsung ada muncul pilihan 1 sampai dengan 11. Untuk pilihan ke-12 itu untuk ganti bahasa. Nah, di sini pilihannya adalah jam operasional layanan dari perpustakaan itu sendiri. Lalu ada fasilitas dari perpustakaan, yang ketiga itu pendaftaran keanggotaan baru dari perpustakaan ITS. Terus ada peminjaman online, lalu dokumen delivery yang meliputi pengiriman e-journal, e-book, dan juga karya ilmiah seperti TA, tesis, atau disertasi. Lalu ada tentang pelatihan literasi informasi yang juga diadakan oleh perpustakaan ITS. Lalu juga ada tentang ketersediaan koleksi dan juga informasi koleksi baru dari buku-buku yang ada di perpustakaan ITS. Lalu juga ada akses repository. Selanjutnya ada upload mandiri dan bebas pustaka. Lalu ada usulan pengadaan buku baru untuk buku-buku yang masih belum ada di perpustakaan ITS. Lalu yang lainnya untuk hal-hal yang tidak bisa dijawab oleh ke-10 tema yang ada di sini, bisa langsung chat ke nomor WhatsApp yang sudah ada dicantumkan di nomor 11 itu. Oke, yang pertama mungkin kita langsung aja ya. Mungkin jam operasional layanan bisa langsung aja. Ketika kita masuk ke 1, nah dia langsung menampilkan dari jam operasional dari perpustakaan ITS, yaitu pada saat perkuliahan normal dan juga pada saat online atau nanti waktu new normal, waktu sudah hybrid gitu. Lalu untuk yang pertama ini mungkin di topiknya itu langsung aja ke yang di sebelah kanan itu ada daftar topiknya, langsung yang ke nomor 1 jam operasional layanan. Mungkin bisa langsung. Ya, untuk jam operasional layanan di situ jika dilihat flow-nya, jika ada yang men-trigger dari nomor 1 tersebut, dia akan langsung menjawab, lalu akan ada pertanyaan lagi. Apakah ingin bertanya lagi? Kalau misalnya dia ingin bertanya lagi, maka pilih ya. Jika tidak, langsung pilih tidak. Mungkin sekarang kita langsung pilih ya aja ya. Coba pilih ya. Oke. Ketika dia dipilih ya, maka dia akan menampilkan pilihan tema dari 1 sampai 11 yang tadi. Mungkin langsung loncat aja ya, langsung ke nomor 5 mungkin. Nomor 5 boleh, Mas? Tolong. Ya. Ketika kita memilih nomor 5, dia akan langsung menanyakan kembali jenis dokumen apa yang kita inginkan. Nah, di sini ada beberapa pilihan yaitu e-thesis, e-journal, atau e-book.
Di situ bisa langsung dipilih, misal kita pilih e-journal aja. Nah, di sini untuk layanan e-resource delivery dari ITS Library, itu mencantumkan beberapa, apa ya namanya, beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi, pastikan e-journalnya dibutuhkan tersedia dari itu, dan itu berikut yang dituliskan itu. Nah, jadi ini untuk langsung mengarahkan ke website yang diinginkan, jadi bisa langsung ke situ. Oke, jadi untuk flow-nya yang ada di topik yang nomor 5 itu, yang di sebelah kanan, mungkin bisa di-zoom out sedikit, Mas. Terus ya, untuk flow-nya tadi, dari atas tadi, jika kita men-trigger angka 5, maka dia akan keluar dari topik dokumen delivery ini, lalu dia akan memunculkan pertanyaan kembali untuk kita supaya bisa memilih, mau memilih e-thesis atau e-journal atau e-book. Lalu jika kita memilih e-journal, maka dia akan langsung jalan ke e-journal dan langsung menjawab pertanyaannya tadi. Nah, untuk setelah pilih e-journal, di chatbot-nya sendiri akan bertanya lagi apakah ingin memilih opsi lain. Nah, kalau misalnya kita jawab iya, maka dia akan mereference lagi ke daftar topik yang ada tadi, yaitu ada e-thesis, e-journal, dan juga e-book. Begitu. Jadi bisa langsung memilih yang lainnya. Mungkin langsung aja kembali ke menu awal aja ya. Ke menu awal, maka akan menampilkan pilihan 1 sampai 11 tadi. Untuk yang lainnya mungkin kita bisa coba lagi untuk yang nomor 8 untuk akses repository. Nah, di akses repository ini, dia akan menjelaskan tentang apa itu akses repository ITS. Seperti yang dijelaskan di situ, lalu langsung aja, apakah biasanya kan kalau kita pakai chatbot itu karena kita mau tanya atau kita mau mencari tahu tentang sesuatu. Di sini karena untuk yang halaman akses repository ini, kita lebih handle untuk yang mempunyai kendala tentang ketika mereka mengakses repository ITS. Di situ dicantumkan ada beberapa pilihan, yaitu gagal login, belum divalidasi, belum diaktifasi, terus belum terus selanjutnya gagal upload, bla bla bla. Mungkin kita langsung pilih aja salah satu ya. Mungkin kita pilih yang gagal upload dulu. Nah, ketika kita bilang kalau kita itu gagal upload, maka dia langsung menjawab gagal upload bisa terjadi disebabkan oleh koneksi yang tidak stabil atau jaringan sedang padat karena banyak yang mengakses repository. Lalu apakah dia akan bertanya lagi apakah mengalami kendala lain? Jika iya, maka apakah chatbot akan menampilkan beberapa pilihan lagi yang seperti ada tadi, yaitu belum diaktifasi atau belum divalidasi, gagal login, e-print ID, status file, dan lain-lain. Gitu. Jadi untuk flow yang ada di kanan itu sudah cukup jelas ya menurut saya ketika dia men-trigger untuk akses repository nomor 8 ini, dia akan bertanya mau pilih yang mana. Dia akan menjelaskan terlebih dahulu akses repository itu apa. Lalu dia akan bertanya apakah ada kendala pada saat mengakses repository ini. Jika iya, maka akan ditampilkan beberapa kendala yang sering muncul ketika teman-teman atau civitas akademika ITS ketika mengakses repository ITS. Itu nanti tinggal pilih aja yang mana masalahnya. Terus nanti dia langsung akan mereferensi ke jawabannya, lalu dia akan tanya lagi apakah masih ada kendala yang lainnya.
Jika ada, maka dia akan bertanya lagi sesuai dengan kendala-kendala yang sering ditemui tadi. Gitu. Jika kita menjawab tidak, dia akan ke menu awal yang tadi. Mungkin selanjutnya Mas Rozak mau mendemokan untuk yang lainnya. Ya, untuk yang lainnya, kita coba ini kita pencet tidak dulu, terus kembali ke menu awal. Nah, di sini kita juga punya bahasa lain, itu pakai bahasa Inggris. Ini kalau misalnya kita pencet 12, akan keluar pertanyaan apakah ingin ganti ke bahasa Inggris. Bila kita pilih Inggris, pilihannya akan masuk ke pilihan bahasa Inggris. Nah, ini misalnya kita pilih 1 atau pilih 3 gitu. Nah, ini bakal bahasa Inggris semua. Nah, ini dia bakal masuk ke menu yang bahasa Inggris. Jadi semua ini bahasa Inggris. Karena kita balik ke main menu, itu juga balik ke main menunya nggak yang main menu bahasa Indonesia, tapi udah langsung ke main menu bahasa Inggris. Nah, ada Iya, terima kasih Mas Rozak. Mungkin bisa dicoba yang lainnya lagi yang bahasa Inggris ya. Mungkin ketika kita nggak nemu, misalnya ke permasalahan kita atau apa yang kita tanyakan tidak ada di nomor 1 sampai dengan nomor 10, mungkin bisa langsung klik ketik nomor 11. Nah, maka di situ dia akan memberikan nomor kontak bagi teman-teman atau jika akademika ITS yang bisa dihubungi untuk bertanya-tanya. Mungkin bisa langsung diklik. Nah, itu akan langsung mereference ke librariannya ITS. Jadi yang bisa ditanya-tanya di perpustakaan ITS. Gitu. Do you want to ask again? Yes. Bisa langsung memilih yang lainnya kembali. Nah, itu bisa dari bahasa Inggris juga bisa langsung kembali ke bahasa Indonesia. Yep. Change to bahasa Indonesia. Iya. Baik. Jadi mungkin seperti itu dulu dari kami. Jadi di sini intinya kita membuat topik-topik yang ada di nomor 1 sampai dengan 11 ini, lalu kita pisahkan jawaban-jawabannya menurut topik yang ada. Jadi di dalam setiap topik itu ada jawaban-jawaban tersendiri. Gitu. Misal kita buka topik yang belum dibuka tadi, mungkin nomor 6. Nomor 6 coba dicari, Mas. Yang bahasa Indonesia aja. Nah, itu dia. Nah, kita buka tree-nya. Nah, jadi gini. Jadi ketika kita memilih nomor 6, dia akan menjawab. Pelatihan informasi daring diadakan secara rutin 2 kali per bulan. Dan berdasarkan permintaan. Gitu. Dia akan langsung menjawab. Lalu apabila kita masih kepo atau masih ingin tahu, dia akan bertanya lagi. Apakah mau tahu dari tujuannya pelatihan ini apa sih tujuannya? Langsung kita klik tujuan, dia langsung akan berjalan melewati tujuan. Nah, tujuannya langsung tercentang dan dia akan menjawab. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan keterampilan atau skill mahasiswa agar dapat memanfaatkan sumber-sumber informasi ilmiah. Dan juga nomor 2 itu meningkatkan keterampilan mahasiswa agar dapat menggunakan perangkat atau tools publikasi ilmiah untuk keperluan akademik dan penelitian secara efektif dan efisien dan beretika. Ketika kita sudah melihat tujuannya, tapi kita masih ingin tahu kelas-kelasnya apa aja, kita masih bisa langsung lihat kelas. Jadi kita nggak usah kembali ke yang sebelumnya tadi. Kita langsung pilih lihat kelas yang sudah disediakan di bawah itu. Langsung klik lihat kelas. Nah, di sini ada 4 kelas. Misal kita pilih literature searching class. Dia langsung akan berjalan ke kotak literatur searching class.
Nah, dan dia akan menampilkan jawaban untuk literatur searching class, yaitu kelas yang akan membahas tentang strategi menelusuri sumber informasi ilmiah atau literatur yang open access atau full text sebagai referensi tugas kuliah dan menyusun karya ilmiah, yaitu TA, tesis, dan disertasi. Kalau kita masih ingin lihat kelas yang lainnya, mungkin kita bisa klik lihat kelas lain, atau jika kita sudah tidak ingin melihat kelas lainnya, bisa langsung ke kembali menu awal. Lalu jika kita tidak ingin jika ingin selesai, maka kita bisa langsung klik selesai dan chatbot akan mengatakan sampai jumpa. Mungkin bisa diklik selesai, Mas. Nah, terima kasih telah ngobrol dengan saya. Sampai jumpa. Nah, begitu. Jadi kurang lebih seperti itu dari KP yang telah kita buat melalui Microsoft Power Virtual Agent ini. Di sini kita membuat chatbot tentang layanan informasi dari perpustakaan ITS. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.